Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada Ibu Nova dan Ibu Bella selaku guru mata pelajaran dari mata pelajaran biologi dan mata pelajaran geografi. Di saat ini saya Gloria Akiwen dari kelas 10 PS akan mempresentasikan hasil kerja sumatif saya, yaitu sumatif mini esai, dan saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada saat ini. Tema dan judul saya yaitu dari kita untuk lingkungan. Tema yang saya angkat ini berdasarkan dengan isi esai saya, yaitu tentang penebangan pohon, pengosongan lahan, dan berbagai pencemaran yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini. Presentasi saya di saat ini terdapat daftar isi, yaitu yang pertama kita akan masuk kepada pendahuluan, yang kedua kepada inti, yang ketiga kepada kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Sekarang, udara semakin tidak sehat, tanah semakin menyempit. Banyak manusia mulai berpergian dan berdatangan untuk memulai hidupnya yang baru. Manusia pasti membutuhkan tempat berlindung dari panas dan hujan, yaitu rumah. Manusia membutuhkan rumah bagi dirinya. Rumah membutuhkan sebuah lahan untuk menjadi tumpuannya. Pembangunan rumah apabila sudah tidak ada tanah atau lahan kosong, terpaksa harus menebang pohon untuk menciptakan lahan kosong baru. Lahan kosong ini mengakibatkan udara semakin tidak sehat karena tidak adanya pohon untuk membantu menetralkan udara kotor. Tanah juga menjadi renggang karena tidak adanya akar pohon untuk menahan tanah tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya yang menakutkan. Apabila tidak diberhentikan secara paksa, dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak. Seperti tertera pada gambar berikut, yaitu udara yang semakin tidak sehat membuat manusia mulai mengalami penyakit mematikan. Pengosongan lahan demi pembangunan bangunan ataupun rumah, dan penebangan pohon untuk pengosongan lahan terbuka. Sebelum kita masuk kepada bagian kedua, yaitu bagian inti, penebangan pohon marak dilakukan demi banyak pembangunan bangunan yang terjadi, menyebabkan tanah renggang, memicu tanah longsor, serta udara yang makin kotor, ataupun terjadinya tanah bergerak. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian inti penjelasan. Inti penjelasan yang pertama adalah sudah banyak sekali kegiatan penebangan pohon dan dibarengi dengan gencarnya pembangunan bangunan di mana-mana. Ketika melakukan pembangunan, manusia seharusnya dapat melihat akibat serta dampak jangka panjangnya. Dapat kita lihat, apabila semakin banyak lahan kosong, maka tanah juga akan semakin renggang, karena tidak adanya pohon untuk menahan tanah. Tanah juga menjadi tidak subur dan pecah-pecah. Dengan banyaknya lahan kosong juga dapat menyebabkan tanah bergerak dan tanah longsor. Seperti tertera pada gambar berikut, yaitu manusia dengan gencar melakukan penebangan pohon demi pembangunan gedung. Untuk terciptanya suatu lahan kosong, untuk pembangunan manusia rela merusak alam. Padahal dengan menebang pohon dapat menyebabkan tanah longsor dan berbagai bencana alam menakutkan lainnya. Inti penjelasan yang kedua adalah apabila musim hujan tiba dan tidak adanya akar pohon untuk menahan, maka tanah akan merosot tajam ke bawah dan mungkin dapat sampai ke permukiman warga. Sungguh fatal akibatnya.
Sudah banyak sekali orang melakukan penebangan pohon untuk mengosongkan lahan. Dengan udara yang sudah tercemar dan tidak adanya pohon untuk menetralisir udara kotor, maka manusia akan hidup dengan menghirup udara kotor. Lapisan ozon yang semakin menipis, es yang mulai mencair karena pemanasan global, serta meningkatnya air laut. Penyebab semua hal ini terjadi adalah manusia. Keegoisan manusialah yang menyebabkan banyak ketidakstabilan lingkungan terjadi, seperti yang tertera pada gambar berikut. Inti presentasi yang ketiga ialah perlu disadari bahwa lingkungan memiliki daya lentingnya tersendiri. Daya lenting yang dapat membuat lingkungan mengembalikan keseimbangannya tersendiri. Tetapi pohon itu tidak bisa tertanam dengan sendirinya. Perlu manusia untuk menanam pohon dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti dengan solusi rajin menanam pepohonan, mengurangi pembakaran sampah, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dari masing-masing manusia perlu meningkatkan rasa cinta lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh makhluk hidup. Seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu melakukan penanaman pepohonan ataupun tanaman di sekitaran rumah, serta mengurangi pembakaran sampah secara terus-menerus. Inti presentasi berikut adalah dengan keegoisan manusia dapat menyebabkan ketidakstabilan lingkungan, serta berdampak pada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Data menunjukkan bahwa setiap tahun penebangan pohon dilakukan sebanyak 15,3 miliar dari 3 triliun pohon di dunia. Apabila ini diteruskan dapat menyebabkan sebuah dampak buruk bagi keseimbangan ekosistem yang sangat tidak diharapkan. Berdasarkan data juga yang dilansir, banyaknya gedung di Indonesia adalah 105 gedung. Bayangkan dahulu Indonesia adalah paru-paru dunia dan sekarang sudah tidak dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia lagi karena minimnya pohon di Indonesia karena sudah tergantikan oleh gedung-gedung tinggi lainnya. Coba kita lihat pada benua Eropa. Mereka hampir tidak memiliki banyak gedung tinggi karena mereka menyadari bahwa lahan akan menjadi sempit serta populasi yang kian meningkat. Tidak ada kemungkinan untuk membangun skyscrapers di beberapa negara Eropa. Seperti yang tertera pada gambar berikut, kita dapat melihat perbandingan gedung-gedung di Indonesia, terlebih Jakarta, dan perbandingan gedung-gedung di benua Eropa, serta penebangan pohon yang terjadi, dan kita coba lihat betapa asrinya hutan Indonesia jika tidak ditebang secara paksa. Inti presentasi terakhir yaitu itulah mengapa sampai sekarang Indonesia masih menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Dampak yang dapat dilakukan adalah lebih baik tinggal di apartemen atau rumah susun atau menyewa kos atau kontrakan yang aman agar mengurangi pengosongan lahan. Sangat baik pula apabila masing-masing rumah memiliki tanaman-tanaman yang dapat membantu menetralisir udara kotor. Kurangi juga pembangunan mal atau restoran-restoran. Kurangi juga pemakaian kendaraan bermotor. Apabila dekat dan dapat diakses dengan jalan kaki atau bersepeda akan lebih baik. Kurangi pembakaran sampah dan kurangi memperlebar atau menambah luas rumah agar tidak memakan banyak lahan lainnya. Seperti yang tertera pada gambar berikut,
yaitu lebih baik jika Anda adalah pendatang, tinggal saja di apartemen atau rumah susun, atau bisa juga menyewa kos atau kontrakan. Akan lebih baik juga masing-masing rumah memiliki beberapa tanaman untuk membantu menetralisir udara. Kurangi pemakaian kendaraan bermotor, kurangi pembakaran sampah, dan kurangi pembangunan mal, restoran, atau memperluas luas rumah. Kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu bagian kesimpulan dari esai dan presentasi saya di saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, akan lebih baik berpikir ke depannya, bagaimana akan menjaga dan merawat bangsa dan negara agar lebih baik. Seharusnya pemerintah harus lebih bijak dalam memerintah. Seperti sekarang, akan terjadi pemindahan ibu kota di Pulau Kalimantan yang dijuluki sebagai paru-paru dunia mungkin akan segera lengser. Karena dengan terjadinya pemindahan ibu kota negara, dapat dilihat bahwa sudah terjadi banyak penebangan pohon demi pengosongan lahan. Desain ibu kota sudah bocor ke mata publik. Dengan melihatnya saja dapat diasumsikan bahwa sudah banyak sekali lahan yang digunakan untuk pembangunan yang akan berlangsung. Yang dapat dilakukan hanyalah berdoa agar pemerintah diberi kebijaksanaan serta dapat memerintah dengan bijak dan memikirkan bagaimana kehidupan generasi-generasi berikutnya. Mungkin 100 atau 1000 tahun lagi, kita semua sudah tidak melihat pohon di muka bumi ini lagi, melainkan gedung-gedung tinggi yang menutupi setiap inci tanah, dan pohon akan menjadi suatu hal yang sangat langka. Oleh karena itu, saya mengajak semua orang untuk menjaga lingkungan itu merupakan hal yang sangat penting. Dengan gelar sebagai paru-paru dunia, seharusnya Indonesia lebih peka dengan julukan tersebut. Semoga 100 tahun lagi pohon bukanlah suatu barang yang langka. Sekian dan terima kasih.